Senja mulai merayap di langit, melukis cakrawala dengan nuansa oranye dan merah yang hangat. Kafe kecil di pinggir pantai itu dipenuhi dengan aroma kopi yang menggoda dan suara gelombang yang berirama lembut. Alia, seorang wanita berambut panjang dan bersemangat, duduk di sudut kafe dengan secangkir cappuccino di tangannya. Dia menatap keluar jendela, memandangi ombak yang berkejaran dengan pasir, sambil menunggu sahabatnya, Rina. Alia selalu merasa ada sesuatu yang istimewa tentang senja. Momen ketika hari beralih menjadi malam, seolah-olah dunia berhenti sejenak untuk mengagumi keindahan yang ada. Namun, hari ini, rasa antisipasi di dalam dirinya lebih kuat dari biasanya. Sudah beberapa bulan sejak terakhir kali dia dan Rina bertemu. Kesibukan masing-masing telah membuat mereka terpisah. Dan Alia merindukan tawa dan cerita sahabatnya. Ketika pintu kafe terbuka, suara lonceng kecil berbunyi, dan Alia menoleh. Rina muncul dengan senyuman yang menawan, mengenakan gaun sederhana yang menonjolkan kecantikannya. Rambutnya yang panjang tergerai indah, dan matanya berkilau seperti bintang di malam hari. Alia merasa jantungnya berdebar melihat sahabatnya itu. "Maaf, aku terlambat," Rina berkata sambil melangkah mendekat, wajahnya sedikit memerah. Lalu lintas sangat padat. "Tidak apa-apa. Aku baru saja sampai," jawab Alia, berusaha menyembunyikan rasa senangnya. Mereka berpelukan hangat, dan Alia merasakan kehangatan tubuh Rina yang membuatnya merasa nyaman. Setelah memesan minuman, mereka duduk di meja yang menghadap ke laut. Suasana kafe yang ramai tidak mengurangi keintiman di antara mereka. Alia memulai percakapan, berbagi cerita tentang lukisan terbarunya yang terinspirasi oleh kenangan masa kecil mereka. Rina mendengarkan dengan penuh perhatian. Matanya berbinar saat Alia menggambarkan warna-warna cerah dan bentuk-bentuk yang dia gunakan. "Lukisan itu pasti indah," kata Rina, tersenyum. "Kau selalu memiliki cara untuk menangkap keindahan dalam segala hal." Alia merasa hangat mendengar pujian itu. "Terima kasih. Aku ingin kau melihatnya. Mungkin kau bisa memberiku pendapatmu." "Dengan senang hati. Aku selalu suka melihat karya-karyamu," jawab Rina, lalu menambahkan, "Kau tahu, aku juga sedang menulis sesuatu. Mungkin kau bisa membacanya nanti." "Pasti. Aku sangat ingin tahu tentang apa yang kau tulis," Alia menjawab, merasa bangga dengan pencapaian sahabatnya. Percakapan mereka mengalir dengan lancar, seolah-olah tidak ada waktu yang terlewatkan. Mereka tertawa, mengenang momen-momen lucu dari masa lalu, seperti saat mereka berdua terjebak dalam hujan saat pergi berkemah, atau ketika mereka mencoba memasak bersama dan hampir membakar dapur. Setiap cerita membawa kembali kenangan manis yang membuat mereka semakin dekat. Saat gelombang ombak berdebur di pantai, Alia merasakan ketegangan yang tidak biasa di antara mereka. Ada sesuatu yang berbeda dalam cara mereka saling memandang. Alia tidak bisa mengabaikan perasaan hangat yang mengalir di dalam dirinya setiap kali Rina tersenyum. Dia berusaha untuk tidak memikirkannya terlalu dalam, tetapi perasaan itu terus mengganggu pikirannya. "Rina, kau ingat saat kita berjanji untuk selalu saling mendukung, tidak peduli apapun yang terjadi?" Alia bertanya, mencoba mengalihkan perhatian dari perasaannya yang membingungkan. "Ya, tentu saja. Itu adalah salah satu janji terpenting dalam hidupku," jawab Rina, menatap Alia dengan serius. "Kita selalu bisa mengandalkan satu sama lain." Alia tersenyum, merasa lega. "Aku senang kita masih bisa berbagi momen seperti ini. Rasanya seperti tidak ada yang berubah." "Benar. Meskipun kita sibuk, persahabatan kita tetap kuat," Rina menjawab, tetapi ada keraguan dalam suaranya. Alia bisa merasakan bahwa Rina juga merindukan kedekatan mereka. Setelah beberapa saat, Alia mengusulkan untuk berjalan-jalan di pantai setelah minuman mereka selesai. Rina setuju, dan mereka beranjak dari meja, meninggalkan kafe yang hangat dan nyaman. Saat mereka melangkah keluar, angin laut yang sejuk menyambut mereka, membawa aroma garam dan kebebasan. Mereka berjalan berdampingan di sepanjang pantai, kaki mereka menyentuh pasir yang lembut. Alia merasakan kebahagiaan yang meluap-luap saat melihat Rina berjalan di sampingnya. Rambutnya tertiup angin. Mereka berbicara tentang impian dan harapan, saling berbagi pandangan tentang masa depan. Alia merasa terinspirasi oleh semangat Rina yang selalu optimis, meskipun kadang-kadang Rina terlihat ragu tentang langkah-langkah yang harus diambil. "Kadang-kadang aku merasa bingung tentang apa yang harus kulakukan selanjutnya," Rina mengungkapkan, menatap jauh ke laut.
Aku ingin menulis, tetapi aku juga takut tidak bisa memenuhi harapanku sendiri. Alia menghentikan langkahnya dan menatap Rina. Kau memiliki bakat yang luar biasa. Rina, jangan biarkan ketakutan menghalangimu. Aku percaya padamu. Rina tersenyum, tetapi ada keraguan di matanya. Terima kasih, Alia. Kau selalu tahu cara untuk membuatku merasa lebih baik. Mereka melanjutkan berjalan, dan Alia merasakan keinginan untuk mengungkapkan perasaannya yang lebih dalam. Namun, dia ragu. Apakah ini saat yang tepat? Apakah Rina merasakan hal yang sama? Dia tidak ingin merusak persahabatan mereka yang telah terjalin begitu kuat. Saat mereka tiba di tepi laut, Alia berhenti dan menatap ombak yang berdebur. Lihatlah, Rina. Ombak itu selalu kembali, tidak peduli seberapa besar gelombang yang datang. Seperti kita selalu bisa kembali satu sama lain. Rina mengangguk, tetapi ada keraguan di wajahnya. Ya, tetapi kadang-kadang, ombak bisa membawa sesuatu yang tidak terduga. Alia merasakan jantungnya berdebar. Apa maksudmu? Rina menatap Alia, dan dalam sekejap, ada keheningan yang penuh makna di antara mereka. Alia bisa merasakan ketegangan di udara, dan dia tahu bahwa saat ini adalah momen penting. Namun, sebelum dia bisa mengungkapkan perasaannya, Rina tersenyum dan berkata, "Ayo kita kembali ke kafe. Aku ingin melihat lukisanmu." Alia merasa sedikit kecewa, tetapi dia mengangguk. Baiklah, mari kita pergi. Mereka berjalan kembali ke kafe, tetapi perasaan yang menggelora di dalam hati Alia tidak bisa diabaikan. Dia tahu bahwa pertemuan ini adalah awal dari sesuatu yang lebih besar, dan dia berharap bisa menemukan keberanian untuk mengungkapkan perasaannya kepada Rina di lain waktu. Saat mereka duduk kembali di meja, Alia berjanji pada dirinya sendiri untuk tidak membiarkan kesempatan ini berlalu begitu saja. Dengan senyuman di wajahnya, Alia memandang Rina, merasakan kehangatan persahabatan mereka yang tak tergantikan. Dia tahu bahwa apapun yang terjadi, mereka akan selalu memiliki satu sama lain, dan itu adalah hal terpenting dalam hidupnya. Malam itu, Alia kembali ke apartemennya dengan perasaan campur aduk. Senyuman Rina masih terbayang di benaknya, dan dia tidak bisa menghilangkan rasa hangat yang mengalir di dalam dirinya. Dia merasa beruntung memiliki sahabat seperti Rina, tetapi di sisi lain, ada kerinduan yang mendalam untuk lebih dari sekadar persahabatan. Ketika dia memasuki apartemennya, suasana hangat dan nyaman menyambutnya. Lampu-lampu lembut menyala, menciptakan suasana yang sempurna untuk malam yang akan datang. Alia memutuskan untuk menyiapkan makan malam sederhana. Dia ingin membuat sesuatu yang spesial untuk Rina, sebagai ungkapan rasa syukurnya atas persahabatan mereka. Dengan cepat, dia mengeluarkan bahan-bahan dari lemari es dan mulai memasak. Aroma bawang putih dan rempah-rempah memenuhi ruangan, dan Alia merasa semangatnya semakin meningkat. Dia membayangkan wajah Rina yang ceria saat mencicipi masakannya. Setelah beberapa saat, pintu apartemen diketuk. Alia bergegas membuka pintu dan menemukan Rina berdiri di sana, membawa sebotol anggur merah dan senyuman yang menawan. "Aku datang dengan minuman," katanya ceria. "Perfect timing." "Masuklah," jawab Alia, membiarkan Rina masuk. Mereka saling berpelukan lagi, dan Alia merasakan kehangatan yang membuatnya merasa nyaman. Mereka mulai menyiapkan meja makan, mengatur piring dan gelas dengan rapi. Alia merasa bersemangat melihat Rina yang begitu antusias. "Kau tahu, aku sangat merindukan momen-momen seperti ini," kata Rina sambil menuangkan anggur ke dalam gelas. "Begitu juga aku. Rasanya seperti kita kembali ke masa-masa indah." Alia menjawab, tersenyum. "Aku harap kau suka masakanku." Setelah makan malam selesai, mereka duduk di sofa, menikmati anggur dan berbagi cerita. Alia merasa suasana semakin intim. Rina bercerita tentang proyek penulisannya, bagaimana dia berjuang untuk menemukan inspirasi, dan bagaimana dia merasa terjebak dalam rutinitas. Alia mendengarkan dengan penuh perhatian, memberikan dukungan dan saran yang membuat Rina merasa lebih baik. "Kadang-kadang, aku merasa seperti aku tidak bisa menulis dengan baik. Seolah-olah kata-kata itu menghindariku." Rina mengungkapkan, matanya sedikit berkaca-kaca. Alia meraih tangan Rina, memberikan dukungan. "Kau memiliki bakat yang luar biasa, Rina. Jangan biarkan ketakutan menghalangimu. Setiap penulis pasti mengalami masa-masa sulit. Yang terpenting adalah terus mencoba."
Rina tersenyum, tetapi Alia bisa melihat keraguan di matanya. Terima kasih, Alia. Kau selalu tahu cara untuk membuatku merasa lebih baik. Setelah beberapa saat, Alia mengusulkan untuk melukis bersama. Bagaimana kalau kita mencoba melukis? Aku ingin menunjukkan padamu teknik baru yang kupelajari. Rina terlihat bersemangat. Itu ide yang bagus. Aku selalu ingin belajar melukis darimu. Mereka berdua beranjak ke ruang kerja Alia, di mana kanvas dan cat minyak sudah siap. Alia mengatur semua perlengkapan dan menjelaskan teknik yang ingin dia ajarkan. Rina memperhatikan dengan seksama, matanya berbinar penuh antusiasme. Pertama, kita mulai dengan latar belakang. Pilih warna yang kau suka. Alia berkata sambil menunjukkan cara mencampur cat. Rina mengikuti instruksinya, dan mereka mulai melukis dengan penuh semangat. Saat mereka melukis, suasana semakin hangat. Alia merasakan kedekatan yang semakin dalam antara mereka. Tangan Rina yang lembut menyentuh tangan Alia saat mereka berdua mencoba menciptakan bentuk yang sama. Alia merasa jantungnya berdebar, tetapi dia berusaha untuk tetap fokus pada lukisan. Lihat, aku sudah membuat langit yang indah. Rina berkata dengan bangga, menunjukkan kanvasnya. Alia tersenyum, melihat betapa cantiknya lukisan Rina. Kau sangat berbakat. Ini luar biasa. Terima kasih. Tapi aku rasa lukisanku masih jauh dari sempurna. Rina menjawab, sedikit ragu. Tidak ada yang sempurna, Rina. Yang terpenting adalah perasaan yang kau tuangkan ke dalam lukisanmu. Alia menjelaskan, berusaha memberikan semangat. Mereka terus melukis, tertawa dan berbagi cerita. Alia merasa seolah-olah waktu berhenti. Setiap detik yang mereka habiskan bersama terasa berharga. Saat malam semakin larut, Alia melihat Rina yang begitu fokus dan bahagia. Dia merasa terpesona oleh keindahan sahabatnya, dan perasaan itu semakin kuat. Setelah beberapa jam, mereka akhirnya menyelesaikan lukisan masing-masing. Alia melihat hasil karya mereka dan merasa bangga. Kita berhasil. Ini adalah malam yang luar biasa, katanya, tersenyum lebar. Rina mengangguk, wajahnya bersinar. Aku sangat senang bisa melakukannya bersamamu. Ini adalah pengalaman yang tidak akan pernah kulupakan. Mereka berdua duduk di sofa, memandangi lukisan yang telah mereka buat. Alia merasakan keinginan untuk mengungkapkan perasaannya, tetapi dia ragu. Apakah Rina merasakan hal yang sama? Dia tidak ingin merusak momen indah ini. Rina, aku ingin berbicara tentang sesuatu. Alia akhirnya berkata, suaranya bergetar sedikit. Rina menatapnya, matanya penuh perhatian. Tentu. Apa itu? Alia menarik napas dalam-dalam, berusaha mengumpulkan keberanian. Aku merasa ada sesuatu yang berbeda antara kita. Sejak kita bertemu lagi, aku merasakan kedekatan yang lebih dalam. Aku tidak tahu bagaimana menjelaskannya, tetapi aku merasa kita lebih dari sekadar sahabat. Rina terdiam sejenak, dan Alia bisa merasakan ketegangan di udara. Jantungnya berdebar kencang, menunggu jawaban Rina. Alia, aku juga merasakan hal yang sama. Rina akhirnya berkata, suaranya lembut. Tetapi aku takut jika kita mengubah apa yang sudah ada. Alia merasa lega mendengar pengakuan Rina. Aku juga takut, tetapi aku tidak ingin menyembunyikan perasaanku. Kita sudah berbagi begitu banyak, dan aku ingin kita bisa berbagi lebih dari itu. Rina tersenyum, tetapi ada keraguan di matanya. Kau tahu, aku sangat menghargai persahabatan kita. Aku tidak ingin kehilangan itu. Begitu juga aku. Tetapi aku percaya kita bisa menemukan cara untuk menjaga persahabatan ini sambil menjelajahi perasaan baru kita. Alia menjawab, berusaha meyakinkan Rina. Mereka saling menatap, dan Alia merasakan ketegangan yang manis di antara mereka. Rina mengangguk perlahan, seolah-olah merenungkan kata-kata Alia. Baiklah, mari kita lihat kemana perasaan ini membawa kita. Aku ingin menjelajahi ini bersamamu. Alia merasa bahagia mendengar jawaban Rina. Terima kasih, Rina. Aku berjanji akan selalu menghargai persahabatan kita. Malam itu, mereka berbagi tawa dan cerita, tetapi ada sesuatu yang baru di antara mereka. Alia merasa seolah-olah mereka telah melangkah ke babak baru dalam hubungan mereka. Saat mereka berdua berbaring di sofa, memandangi lukisan yang telah mereka buat, Alia tahu bahwa ini adalah awal dari perjalanan yang indah.
Dengan hati yang penuh harapan, Alia menatap Rina, merasakan kehangatan yang mengalir di antara mereka. Dia tahu bahwa apapun yang terjadi, mereka akan selalu memiliki satu sama lain, dan itu adalah hal terpenting dalam hidupnya. Malam itu, di bawah cahaya lembut lampu apartemen, mereka berdua merasakan keajaiban yang baru saja dimulai. Pagi itu, Alia terbangun dengan perasaan yang campur aduk. Matahari bersinar cerah di luar jendela, dan suara burung berkicau menambah keindahan hari. Namun, di dalam hatinya, ada keraguan dan harapan yang saling beradu. Malam sebelumnya, saat dia dan Rina berbagi perasaan, adalah momen yang sangat berarti, tetapi juga menimbulkan banyak pertanyaan. Bagaimana mereka akan melanjutkan hubungan ini? Apakah mereka siap untuk mengambil langkah selanjutnya? Setelah mandi dan bersiap-siap, Alia memutuskan untuk menghubungi Rina. Dia ingin bertemu dan membicarakan apa yang terjadi malam itu. Dengan sedikit rasa cemas, dia mengirim pesan kepada Rina, mengundangnya untuk bertemu di taman kota yang sejuk. Taman itu adalah tempat favorit mereka, di mana mereka sering menghabiskan waktu bersama, berbagi cerita dan tawa. Tak lama kemudian, Rina membalas pesan itu dengan cepat. Tentu, aku akan datang. Aku juga ingin berbicara tentang kemarin. Alia merasa sedikit lega mendengar balasan itu. Dia tahu bahwa Rina juga merasakan ketegangan yang sama, dan mereka perlu membahasnya. Setelah beberapa saat, Alia tiba di taman. Suasana pagi yang segar dan cerah membuatnya merasa lebih tenang. Dia duduk di bangku di bawah pohon rindang, menunggu Rina. Ketika Rina tiba, wajahnya bersinar dengan senyuman, tetapi ada sedikit keraguan di matanya. Selamat pagi, Alia. Rina menyapa, duduk di sampingnya. Aku senang kita bisa bertemu. Selamat pagi, Rina. Aku juga senang bisa bertemu. Aku merasa kita perlu membicarakan apa yang terjadi kemarin, Alia berkata, berusaha menjaga nada suaranya tetap tenang. Rina mengangguk. Matanya menatap ke arah danau kecil di depan mereka. Ya, aku juga berpikir begitu. Aku merasa ada banyak hal yang perlu kita diskusikan. Alia menarik napas dalam-dalam, berusaha mengumpulkan keberanian. Aku ingin kita bisa menjelajahi perasaan ini, tetapi aku juga tidak ingin merusak persahabatan kita. Kita sudah melalui banyak hal bersama, dan aku sangat menghargai itu. Rina menatap Alia, dan Alia bisa melihat keraguan di wajahnya. Aku juga merasa sama. Alia, persahabatan kita sangat berarti bagiku. Tetapi aku tidak bisa mengabaikan perasaan yang muncul antara kita. Mereka terdiam sejenak, merasakan ketegangan di udara. Alia bisa merasakan jantungnya berdebar, menunggu jawaban Rina. Apa yang kau inginkan dari hubungan ini? Rina akhirnya bertanya. Suaranya lembut tetapi tegas. Alia berpikir sejenak sebelum menjawab. Aku ingin kita bisa saling mendukung, seperti yang selalu kita lakukan, tetapi juga menjelajahi perasaan yang lebih dalam. Aku ingin kita bisa menjadi lebih dari sekadar sahabat, tetapi aku tidak ingin terburu-buru. Rina mengangguk, tampak merenung. Aku juga ingin itu, tetapi aku khawatir tentang apa yang akan terjadi jika kita melangkah lebih jauh. Bagaimana jika kita tidak bisa kembali seperti semula? Alia merasakan ketegangan di dalam dirinya. Aku mengerti kekhawatiranmu, tetapi aku percaya bahwa kita bisa menemukan cara untuk menjaga persahabatan ini, bahkan jika kita menjelajahi perasaan baru. Kita sudah saling mengenal begitu baik. Rina tersenyum, tetapi ada keraguan di matanya. Kau benar. Kita sudah melalui banyak hal bersama. Mungkin kita bisa mencoba untuk melihat kemana perasaan ini membawa kita. Alia merasa lega mendengar jawaban Rina. Terima kasih, Rina. Aku berjanji akan selalu menghargai persahabatan kita, tidak peduli apapun yang terjadi. Mereka melanjutkan percakapan, membahas harapan dan ketakutan masing-masing. Alia merasa semakin dekat dengan Rina, dan dia tahu bahwa mereka sedang berada di ambang sesuatu yang baru dan indah. Saat mereka berbicara, Alia merasakan kehangatan yang mengalir di antara mereka, seolah-olah mereka sedang membangun jembatan menuju masa depan yang lebih cerah. Setelah beberapa saat, Rina mengusulkan untuk berjalan-jalan di sekitar taman. Ayo kita berjalan-jalan. Aku ingin menikmati suasana pagi ini, katanya, berdiri dan mengulurkan tangan kepada Alia. Alia mengambil tangan Rina, merasakan sentuhan lembut yang membuatnya bergetar. Mereka berjalan berdampingan, berbagi tawa dan cerita,
Tetapi ada sesuatu yang baru di antara mereka. Alia merasa seolah-olah mereka sedang menjelajahi dunia baru, di mana perasaan mereka bisa tumbuh tanpa batas. Saat mereka berjalan, Alia melihat Rina yang begitu cantik dengan sinar matahari yang menyinari wajahnya. Dia merasa terpesona oleh keindahan sahabatnya, dan perasaan itu semakin kuat. Rina, kau tahu bahwa kau sangat berarti bagiku, kan? Alia berkata, berusaha mengungkapkan perasaannya. Rina menatap Alia, matanya berbinar. Aku tahu, dan kau juga sangat berarti bagiku. Kita sudah melalui banyak hal bersama, dan aku tidak ingin kehilangan itu. Mereka berhenti di tepi danau, memandangi air yang berkilau. Alia merasa momen ini sangat spesial. Apa kau ingat saat kita berkemah di pantai dan melihat bintang-bintang? Itu adalah salah satu malam terindah dalam hidupku. Alia mengingat kembali, tersenyum. Ya, aku ingat. Kita bahkan membuat janji untuk selalu saling mendukung, tidak peduli apapun yang terjadi. Rina menjawab, senyumnya semakin lebar. Alia merasa terinspirasi oleh kenangan itu. Kita bisa membuat janji baru. Rina, janji untuk menjelajahi perasaan ini bersama-sama, tanpa mengabaikan persahabatan kita. Rina mengangguk, tampak bersemangat. Aku setuju. Mari kita lihat kemana perasaan ini membawa kita. Kita bisa melakukannya perlahan-lahan. Mereka saling menatap, dan Alia merasakan ketegangan yang manis di antara mereka. Baiklah, mari kita mulai perjalanan ini bersama. Alia berkata, suaranya penuh harapan. Setelah beberapa saat, mereka melanjutkan berjalan, berbagi cerita dan tawa. Alia merasa seolah-olah dunia di sekitar mereka menghilang, dan hanya ada mereka berdua. Saat mereka melewati jalan setapak yang dikelilingi pepohonan, Alia merasakan keinginan untuk lebih dekat dengan Rina. Rina, bolehkah aku memegang tanganmu? Alia bertanya, sedikit ragu. Rina menatap Alia, dan setelah sejenak, dia mengangguk. Tentu, aku akan senang sekali. Alia meraih tangan Rina, merasakan kehangatan yang mengalir di antara mereka. Saat mereka berjalan berpegangan tangan, Alia merasa seolah-olah mereka sedang menjelajahi dunia baru yang penuh dengan kemungkinan. Dia tahu bahwa ini adalah langkah pertama menuju sesuatu yang lebih dalam. Mereka berhenti di sebuah bangku, duduk bersebelahan. Alia merasa bersemangat dan cemas sekaligus. Rina, aku ingin kita bisa berbagi lebih banyak momen seperti ini. Aku ingin kita bisa saling mendukung dalam setiap langkah yang kita ambil. Rina tersenyum, matanya berbinar. Aku juga ingin itu, Alia. Kita bisa menjadi tim yang hebat. Mereka berbagi tawa, dan Alia merasa hatinya penuh dengan kebahagiaan. Dia tahu bahwa mereka sedang berada di jalur yang benar. Saat mereka duduk di sana, berpegangan tangan, Alia merasa seolah-olah dunia di sekitar mereka menghilang, dan hanya ada mereka berdua. Terima kasih telah menjadi sahabat yang luar biasa. Rina, aku sangat bersyukur memilikimu dalam hidupku. Alia berkata, suaranya lembut. Begitu juga aku, Alia. Kau adalah bagian terpenting dalam hidupku. Rina menjawab, menatap Alia dengan penuh kasih. Saat matahari mulai terbenam, mereka berdua merasakan kehangatan yang mengalir di antara mereka. Alia tahu bahwa ini adalah awal dari perjalanan baru yang indah. Mereka telah mengambil langkah pertama menuju sesuatu yang lebih dalam, dan dia merasa siap untuk menjelajahi perasaan ini bersama Rina. Dengan hati yang penuh harapan, Alia menatap Rina, merasakan keajaiban yang baru saja dimulai. Dia tahu bahwa apapun yang terjadi, mereka akan selalu memiliki satu sama lain, dan itu adalah hal terpenting dalam hidupnya. Saat matahari terbenam, mereka berdua merasakan keindahan persahabatan yang telah berkembang menjadi sesuatu yang lebih, dan mereka siap untuk menghadapi masa depan bersama.